Harusnya pemilu kita itu baru mulai copras-copras itu 1 tahun sebelum masa pelantikan presiden yang baru. Saya malah berani nih di Bravos Iwan bilang, kadrun melawan cebong karena presidensial threshold. Halo, kita jumpa lagi bersama-sama lagi di Bravo Iwan, tentu saja di Bravos Radio Indonesia. Kali ini ada tamu yang sangat istimewa. Langsung saja, Profesor Dr. Effendi Ghazali, pakar komunikasi politik. Buat saya pribadi, beliau sekaligus adalah pakar politik Indonesia. Apa kabar? Iya, Prof. Selamat pagi, siang, malam tergantung Anda menonton segala acara kita rentang ini waktu ya, Prof ya. Bravo Iwan. Saya pertama kali datang ke sini, tapi janji akan terus datang ke sini, terutama karena 3 hal. Satu, ya, Bravo Iwan ini, saya bisa mengatakan tokoh yang sangat saya kagumi, senior saya dalam bidang audiovisual. Waduh, kelepek-kelepek ini kenyataan. Ini rekan saya Mas Imam boleh tahu nih, dengar ini Mas Imam saya kelepek-kelepek. Yang kedua, kami Siap. pernah banyak sama-sama menggali teorinya maupun prakteknya. Waduh, sudah sejak dari pemilu 2009. presiden. Wah, jauh sebelum itu ada pemilu kada, ada pemilu presiden di 2004, 2009, betul ya, sudah mendalami lapangannya. Dan yang 3, mudah-mudahan kami karena semakin tua, Cailah ya, jadi semakin banyak yang coba kami lihat dari atas dengan lebih tenang. Nah, mudah-mudahan yang nonton Bravo Iwan ini dia merasa bahwa kami memang mencoba mendahului dari atas nih. Sedap. Tapi yang paling tinggi ada yang di atas lagi, itu kita takluk semua ya. Milik semesta, Prof, iya. ya. Jadi langsung nih buat Anda fans Bravo Iwan, Prof. Effendi Ghazali adalah guru buat saya. Ini balik memuji, tetapi sesungguhnya ini adalah fakta bahwa beliau katakan kira-kira hampir 20 tahun yang lalu atau lebih kurang, saya mulai belajar banyak tentang politik pada beliau, dan dalam perjalanan ternyata seorang Profesor Dr. Effendi Ghazali lah yang lebih menguasai perpolitikan Indonesia. Prof, begitu riuhnya copras-capres, kemudian narasi-narasi dapat restu atau minta restu, padahal ya kita masih cukup jauh ya dari pemilu. Betul. Jadi kita mau mulai dengan mengatakan kita berdua ini dengan teman-teman yang lain, pasti para senior yang lain. Kita sudah mulai ketika orang mungkin nggak tahu apa itu komunikasi politik. Persis. Di Amerika sudah ada gabungan antara asosiasi komunikasi dengan asosiasi politiknya. Gitu. Nah, kita langsung mulai. Kita bilang suatu saat ini akan riuh rendah dan ujungnya pasti copras-copres. Nah, ternyata sampai sekarang kalau kita mulai dari 10 yang membuat riah riuh itu. Nah, yang pertama adalah memang ini sepertinya prosesnya terlalu cepat. Jadi seperti yang tadi digambarkan, saya bilang ini unik betul di Indonesia. Saya pernah ngomong di ILC di mana-mana, tapi nanti kita bahas banyak di sini ya, di Bravo Iwan, yaitu presiden kita itu dilantik 20 Oktober 2019 untuk periode keduanya, Bapak Jokowi nih. Tiba-tiba 6 bulan kemudian, 7 bulan kemudian sudah ada orang yang melakukan survei elektabilitas calon presiden selanjutnya. Itu kalau nggak boleh kita sebut dalam tanda petik menghina, menyinggung lah minimal gitu ya. Iya kan? Orang baru. Kok orang berbicara tentang calon yang berikutnya. 1 tahun. Luar biasa Indonesia. Luar biasa Indonesia ya. Selalu melakukan loncatan rupa Indonesia. Ya, tentu orang bilang Trump juga bicara gitu sekarang. Ada keadaan khusus. Dia nggak terima dikalahkan oleh Biden dan Kamala Harris ini, terutama karena sebetulnya COVID. Kalau ekonomi sebelumnya kan bagus. Terus juga dia nggak menduga banyak orang yang kirim surat gitu, tidak datang ke TPS gitu. Nah, tapi lagi-lagi ini terlalu cepat. Terlalu cepat sehingga bahkan sekarang pun ketika tadi Bravo Iwan menyebutkan bahwa banyak orang meminta restu atau yang sedang memerintah, itu juga jarang loh. Yang sedang memerintah seakan-akan mengisyaratkan restu, itu juga jarang. Jadi Obama, ya kan, yang Obama lah yang paling kita kenal ya. Itu dia juga jarang itu di pertengahan itu membicarakan 2 tahun sekali ya, atau 2 tahun sebelumnya membicarakan siapa penggantinya dia kan. Dia tunggu dulu nanti konvensi di partainya gitu. Dan paling nanti yang sudah dipilih oleh konvensinya lalu dia berkampanye. Jadi Indonesia luar biasa nih. Lalu arti kata sampai ini bisa jadi ini bisa jadi presiden nih, rambutnya udah mulai agak putih. Cuma mukanya terlalu kinclong, harus berkerut. Kurang berkerut, kurang berkeriput. Iya, tapi harus begitu. Iya, rambutnya rambut putih udah ada ya. Setelah saya cek itu ternyata para pemirsa Bravo Iwan, ternyata itu rambut putih lebih banyak ditentukan oleh genetik.
Oke, jadi bukan karena mikirin rakyat. Ada satu IRF 4 namanya yang ada kaitannya dengan stres. Tapi orang bikin rakyat belum tentu stres loh. Tapi tapi yang menarik ada Prof, langsung ada beberapa respon. Beberapa kan jadi Prabowo yang paling seru. Dia bilang nih putih. Ada sedikit putih-putih. Iya. Kata Pak Prabowo. Golkar bilang siapa? Itu Erlangga yang yang putih-putihnya. Tapi lucu juga nih. Pada hari yang sama, Anies Baswedan memperlihatkan bagaimana dia cukur rambut. Gitu kan, kayak rambut baru. Lalu Ganjar Pranowo malah menghitamkan rambut. Entah kapan itu terjadinya. Sementara Ridwan Kamil malah memutihkan rambut. Nah, dia kan katanya disuruh bininya, istrinya maksudnya. Prof juga berbakat. Berbakat. Masuk kualifikasi. Berkerut-kerut tapi ceria. Tapi enggak, kerut tidak, kurang juga. Banyak lah. Kerut-kerut kehidupan. Putihnya selalu harus masuk karena ini saya mau tambah, sorry. Saya interrupt dikit. Ini bukan karena putih karena gen tadi yang beliau sampaikan. Di Bravo Iwan saya pasti harus tegaskan, ini karena beliau wise saja. Wise. Jangan-jangan itu nggak ada kaitannya dengan wise atau tidak juga ternyata. Jadi riset-riset menunjukkan itu paling belakang, IRF 4 namanya. IRF 4. Yang sebelum-sebelumnya itu melanin. Jadi lebih pada mungkin orang kalau terkena autoimun misalnya atau terlalu banyak minum obat tertentu bisa mengalami itu. Tapi itu jauh lah dari kita. Jadi yang cuma kita bilang agak aneh kalau segalanya terlalu cepat untuk melakukan survei-survei elektabilitas orang lain, terutama ini terutama ini di masa pemerintahan kedua kan, karena pemerintahan pertama kan sudah selesai, nggak ada tuh yang melakukan elektabilitas karena umumnya terpilih kembali. Betul. Nah di pemerintahan kedua ini yang terlalu cepat. Nah kemudian juga kalau bisa sebetulnya saya agak banyak berbagi pendapat dengan beberapa teman ahli lainnya, terutama Bang Fahri Hamzah kalau suatu waktu ke sini. Harusnya pemilu kita itu baru mulai copras-copras itu 1 tahun sebelum masa pelantikan presiden yang baru. Jadi kalau presiden baru dilantik 20 Oktober 2024, kita baru ngomong soal copras-copres itu 20 Oktober 2023. Dan mulai dari konvensi. Jangan cuma ngambil meriahnya kampanye, dana yang banyak dibelanjakan, termasuk politik uang. Betul. Beda ya antara biaya politik dengan politik uang. Ada biaya politik, ada politik uang. Dua hal berbeda. Beda dong. Politik uang nih yang membuat semuanya besar, semuanya dikasih. Sehingga sementara kalau biaya politik tentu harus ada. Ya, itu nanti saya akan coba minta elaborasi lebih jauh dari Prof. Nah, tapi sekarang kita balik ke tadi kalau boleh Prof Iwan itu yaitu tentang kecepatan. Jadi kalau misalnya boleh 1 tahun aja sebelumnya. Semua proses itu dimulai 20 Oktober 2023. Sebaiknya mulai dengan konvensi. Jadi partai-partai itu sudah terdaftar, sudah dapat nomor partainya, mau diacak atau tetap seperti yang lama terserahlah gitu. Kemudian baru mulai dengan konvensi. Sehingga kurang lebih nanti harusnya di sekitar Januari, Februari 2024 baru kita rame bicara. Kemudian pemilunya kalau bisa di sekitar Agustus 2024. Sehingga cukup dekat dengan masa akhir presiden atau masa pelantikan presiden yang baru. Karena kalau enggak, ini lucu. Para pemirsa Bravo Iwan ini, nanti itu kita kan pemilunya sekarang gampang diingat. Hari Valentine. Valentine Day. 14 Februari 2024. 14 Februari 2024. Nah, sesudah kita kurang lebih malamnya jam 20 sudah ketahuan siapa presidennya oleh quick count. Kalau di Amerika nggak ada quick count, real count soalnya. Sangat cepat. Nah, nanti itu sampai 20 Oktober sebetulnya presiden baru itu mengalami masa yang disebut lame duck. Betul. Jadi masa di mana dia menunggu. Sebetulnya dia masih presiden, tapi itu sudah ada normal kan? Istilah normal lame duck. Biasa. Tapi beberapa pihak berapa hari terakhir di akhir November agak tersinggung dengan istilah lame duck. Sampai ada tuduh-tuduhan ini. Betul. Kenapa Anda menjadi relawan begitu meriah dan begitu tergopo-gopo? Seakan-akan presiden Anda sudah lemdak gitu. Karena belum kan? Betul. Belum. Nanti itu mudah-mudahan lemdaknya diperpendek. Jangan dari 14 Februari 2024 sampai ke Oktober 20 Oktober 2024. Terlalu lama, terlalu panjang itu. Itu 8 bulan 6 hari. Sesungguhnya demisioner presiden yang terdahulu sudah dimulai per saat pemilu dilangsungkan kan sebenarnya. Sudah ada hasil pemilu, terutamanya quick count. Itu sudah ada
pergantian perasaan di dalam masyarakat. Jadi quote unquote sebetulnya sudah demisioner kan itu? Ya, cuma dalam peraturan perundangan kita kan enggak. Belum. Cuma presiden yang terpilih akan mengatakan, kami bentuk rumah transisi. Nggak ada juga itu. Betul. Dan itu sangat lama, bener, Prof, benar itu. Februari ke Oktober. 8 bulan. 8 bulan. Sekarang 6 hari sebelum pelantikan presiden. Itu presiden yang petahana, dia seperti tidak boleh membuat kebijakan-kebijakan penting. Karena presiden yang sudah terpilih akan mengatakan, tunggu dulu, ini saya loh yang terpilih. Dia sudah bentuk tim transisi dan lain sebagainya. Apabila itu terjadi demikian, Prof, sebetulnya dirugikan kan rakyat Bangsa Indonesia. Karena seolah tersandera kan begitu. Periode yang 8 bulan lebih itu, kita presiden petahana tidak bisa membuat kebijakan baru, new policies tidak boleh lagi, sementara yang terpilih belum bisa. Ini kita ngomong range yang panjang nih ya, Prof Iwan. Yang pertama misalnya, kalau yang terpilih itu adalah orang yang tadi, yang diidentikan dengan rambut putih berkerut sesuai dengan pesan-pesan dari presiden petahana. Kalau enggak, kalau yang berbeda sama sekali, apa yang akan terjadi? Dia bisa bilang, nih, biar pemirsa Prof Iwan juga mulai mencoba-coba memikirkan, dia akan bilang, sementara tahan dulu IKN itu, jangan dilanjutkan dulu, karena lebih baik dananya kita perhatikan dengan visi misi yang baru itu untuk misalnya kesejahteraan rakyat, sektor kesehatan, sektor UMKM. Bagaimana itu? Jadi kalau demikian, Prof, understandably petahana sekarang justru merasa memang akan lebih nyaman apabila nanti yang menjadi penerusnya adalah presiden yang quote unquote sesuai kriteria dia, katakanlah begitu, yang bisa melanjutkan semua programnya, khususnya IKN dalam hal ini. Ini menjadi menarik untuk mengatakan, saya khawatir istilah saya salah, para pemirsa Bravo Iwan. Kalau saya salah nggak apa-apa, karena ini kita sedang mencoba membuat. Ini kan diskursus akademik nih. Diskursus akademik bahwa jangan ada post power syndrome. Untuknya banyak. Yang pertama untuk presiden jangan. Karena kan kita tahu presiden ini sebetulnya sudah menyelesaikan hal-hal besar. Banyak, dan itu banyak mengakui. G20 yang terakhir itu sukses luar biasa, dipuji secara internasional. Dipuji. Terus yang kedua, kalau menurut saya penanganan COVID kita itu juga termasuk dipuji internasional, dipuji PBB termasuk. Jadi nggak perlu ada perasaan harus membuat sebuah legacy lagi yang lebih besar gitu. Biasa aja jalankan apa yang sudah ada. Ini sudah ada keberhasilan yang penting. Maksud saya, Bu Mega dulu kan juga nggak seperti itu gitu. Biasa aja kan. Malah sempat marah sama SBY kan. Ini Anda yang benar aja dong. Mau maju apa enggak? Mau jadi wakil saya apa enggak? Gitu ya. Anda bikin partai politik tuh. Prof, Anda tahu betul waktu itu situasinya. Yang Prof ingat, yang Prof ketahui pada saat itu ketika akhirnya dia maju, beliau maju, Pak SBY itu sempat minta restu nggak pada Presiden Megawati? Enggak, itu yang lebih tahu lagi sebetulnya Panda Nababan itu senior, dia sudah menulis buku, dia sering kali bercerita bersama-sama dengan saya sehingga disebut Panda dan Pendi waktu itu. Nah, 5 hal itu tidak terjawab. Nanti suatu saat kita bahas 5 itu, kita ajak Panda ke sini. Tapi poin saya adalah dia tidak sibuk, Bu Mega, malah cuma nanyain aja pada saat-saat terakhir, dan itu adalah menurut saya elegan loh. Maret 2004. Betul. Dekat sekali dengan tanggal pemilu. Tidak ada jeda panjang kan. Pemilu legislatif. Dan sungguh elegan Ibu Mega waktu itu. Jadi dia nggak banyak nanya-nanyain tentang dirinya, petahana, siapa yang meneruskan gitu ya. Toh dia akan maju lagi pada waktu itu. Nah, hampir sama dengan Pak SBY. Coba Pak SBY itu malah orang ada yang kita harus ke Pak SBY waktu mau 2014. Saya nggak tahu itu. Kita bisa bilang ada nggak dia berusaha untuk menentukan siapa penggantinya. Itu poin saya. Ini perlu diingat. Padahal dia ketua umum partai. Betul. Dan malah orang bilang itu gara-gara dia ketua umum partai dan tidak memikirkan siapa penggantinya, partainya kemudian agak terseok-seok. Agak drop ya pada waktu. Bukan terseok-seok lah, drop lah ya. Drop pada 2014. Artinya barangkali sebagai ketua umum partai dia harus memikirkan itu. Tapi juga tidak terlalu ketara, karena itu bukan sebuah tradisi yang bagus untuk menunjukkan Anda seakan-akan, aduh, ini saya sudah mau pergi nih, dan legacy saya tidak bisa diteruskan oleh siapapun, hanya oleh orang tertentu gitu. Kan nggak boleh tuh. Pembangunan Indonesia ini kan untuk seluruh rakyat Indonesia. Anda menjadi presiden untuk seluruh rakyat Indonesia, dan karenanya siapapun putra-putri terbaik bangsa harusnya bisa meneruskan
program-program yang Anda sudah lakukan, ditambah dengan legacy yang sudah terbuktikan KTT G20 dulu ada EPEC ya, kemudian juga ada penanganan COVID yang menurut kita luar biasa. Gitu. Dan sekarang Presiden Jokowi juga memegang presidensi ASEAN. Oh iya. Baru saja dimulai setelah usai G20 sampai dengan tahun depan Indonesia tentu saja di tangan Presiden Joko Widodo sekarang presidensi ASEAN, pemimpin ASEAN saat ini. Tapi karena ini kita di Bravos Iwan dan selalu kalau saya sama Iwan itu selalu melihat ke kiri dan ke kanan kamera ini maupun kamera ini dengan arti begini. Maksud saya KTT G20 G20 ini kan berhasil. Dan kita lihat antisipasi segala sesuatu cepat tuh. Tapi pada waktu itu saya membayangkan antisipasi gempa di Cianjur sama cepatnya. Ternyata ya kan memang betul Presiden 2 kali ke sana, tapi kan saya baca juga ada anak-anak sama ibu-ibu harus tinggal di tenda bersama dengan 11 jenazah yang besoknya baru dimakamkan gitu. Tentu orang bisa mengatakan kondisinya sulit untuk mencapai ke sana dan lain-lain, tapi maksud saya barangkali dengan keberhasilan kita di dunia dengan G20 itu mudah-mudahan dalam konteks yang sama gitu ya, kecepatan kita untuk menangani itu juga bisa kita lakukan gitu. Prof, saya melihat ada aspek lain atau sisi lain dari kepemimpinan Presiden Joko Widodo ini, Prof. Khususnya dalam beberapa tahun terakhir ini, ada semacam high profiling yang luar biasa, setidaknya di kacamata sebagian kalangan internasional. Dimulai ketika Jokowi melakukan kunjungan yang dipandang berani ke Ukraina dan Rusia. Ketika memulai jabatan sebagai Presiden G20 kan waktu itu dengan katakanlah diplomasi untuk mencoba mendamaikan Rusia dan Ukraina, tapi sebetulnya kan ada misi lain, yaitu untuk memastikan amannya gandum, pupuk, dua hal itu yang utama ya. Mungkin juga minyak ya. Dan ternyata itu dipandang berhasil. Sampai akhirnya G20 kemarin di Bali dipandang sukses besar. Di satu sisi itu luar biasa. Di awal-awal kan tidak dibayangkan oleh banyak pihak bahwa ternyata seorang Jokowi punya potensi atau kapasitas itu untuk bermain di high political level gitu. Ada plus minusnya itu. Jadi artinya tentunya sukses presidensi G20, G20, kemudian ASEAN sekarang ya. Tapi maksud saya khusus buat Ukraina dengan Rusia itu barangkali kita harus memberikan jempol 2 itu untuk kepentingan dalam negeri kita. Yang sekarang kita tahu mungkin minyak ya bisa dibeli dengan harga diskon dari Rusia. Pada bagian tertentu ada impor gandum sama pupuk. Sehingga harga gandum tidak meroket dalam negeri kan. Nah, tapi poin yang agak menurut saya tentunya semua usaha sudah dilakukan dengan baik, tapi belum bisa mencapai levelnya Bung Karno itu. Nah, terutama karena cara membaca situasi yang menurut saya, ini mohon maaf nih bagi semua yang terlibat, kurang begitu tepat. Misalnya, ketika datang ke Ukraina, terus ada klaim bahwa Presiden Ukraina menitipkan pesan pada Pak Jokowi Zelensky ya untuk disampaikan kepada Putin. Itu pasti keliru. Karena jadi gini logikanya, Ukraina itu ingin tidak boleh ada pesannya diwakilkan ke orang lain. Justru presidennya sendiri Zelensky lah yang harus tampil. Ada konser di Inggris dia tampil tuh bicara. Ya kan? Betul. Ke parlemen di beberapa negara pertemuan NATO. Dia selalu ingin tampil langsung. Tampil bicara direct gitu melalui ya segala macam kemungkinan Zoom dan IT lainnya. Jadi ketika orang bilang dia menyampaikan pesan kepada Jokowi, ada 2 persoalan yang muncul di dalam. Yang pertama, dia tidak tampil sendiri dan dia seperti punya kelemahan di depan Rusia gitu. Itu dibantah sendiri loh oleh teman-teman di Ukraina, oleh juru bicara kepresidenan Ukraina misalnya. Nah, yang agak menyedihkan dari G20 itu kalau ada, tapi lagi-lagi itu kan di luar kemampuan kita ya. Pada saat pelaksanaan itu kan tidak semua datang, tapi termasuk Vladimir Putin tidak datang. Putin nggak datang, Zelensky pasti nggak datang ya walaupun diundang. Tapi ya sudahlah, lepas dari itu yang menyedihkan adalah justru pada waktu pelaksanaan G20 itu kan Kiev dibombardir tuh dengan sejumlah rudal yang begitu besar dibandingkan hari-hari sebelumnya gitu. 2 kali 25 kurang lebih gitu. Tapi secara umum kita harus menyebutkan ini G20 berhasil. Nah, kalau boleh Bravo Iwan dan teman-teman Bravo Radio, poin yang kedua yang agak penting di samping terlalu cepat untuk mencalonkan presiden tersebut. Nah, kita sekarang akan berbicara tentang
presidensial threshold. Ini maha penting terutama gini. Kita hari ini berhadapan dan terseok-seok menjadi seperti ini. Dan kemungkinan besar juga akan menjadi, saya malah berani nih di Bravos Iwan bilang kadrun melawan cebongs, ya, karena presidensial threshold. Ya, jadi gini. Sebentar, saya mencoba pahami. Ya. Prof. Effendi Ghazali ingin mengatakan bahwa situasi sekarang ini dan katakan semakin mengerasa situasi terutama antara yang disebut kadrun versus cebong itu terutama akibat adanya presidensial threshold, presidential threshold yang 20% itu. Ya, pelan-pelan. Okay. Ini kita punya banyak masalah nih dengan ini. Yang pertama presidensial threshold sendiri. Nggak gampang menjelaskan kepada rakyat. Karena saking tidak gampangnya, maka MK itu seperti tenang aja. Kan orang tidak banyak protes karena nggak ngerti. Saya merasa begitu. Sementara yang aneh itu DPR itu. Dan partai-partai. Kenapa mereka merasakan kesulitannya, tapi kemudian tidak melakukan perjuangan untuk merubahnya dengan sungguh-sungguh. Kan mereka mengalami kesulitan dong untuk mencalonkan. Nah, pelan-pelan presidensial threshold adalah ambang batas. Jadi pasal 6A ayat 2 undang-undang kita itu namanya sekarang Undang-Undang Dasar Republik Indonesia ya, tahun 1945, dulu Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu menyatakan bahwa pasangan presiden dan wakil presiden atau pasangan calon presiden dan calon wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Dengan menyebut kata partai politik atau gabungan berarti yang ini satu nih. Ya kan? Cuma nggak ditulis saja satu partai gitu kan? Karena ada gabungan. Betul. Nah, sekarang melalui berbagai undang-undang, khususnya yang terakhir kita pakai kan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Disebutkan bahwa kalau Anda ingin mengusulkan sepasang calon presiden dan calon wakil presiden harus 20% anggota DPR, ya kan? Atau 25% suara nasional. Ini menyatakan undang-undang. Di undang-undang dasar tadi tidak ada. Nggak pernah ada. Mulai dari partai dan atau gabungan. Iya, Undang-Undang Dasar 45 tentu tidak demikian karena kita pilih di MPR kan. Betul. Tapi sejak dari amandemen undang-undang ketika kita melakukan pemilihan langsung nggak pernah satu kali pun ada angka di situ karena pendiri negara kita mulai dari awal itu ya perubahan undang-undang itu namanya original intent dari undang-undang dasar kita sampai hari ini nggak pernah berpikir tentang angka presidensial threshold. Jadi kita nggak boleh bilang presidensial thresholdnya 0, tidak ada presidensial threshold karena dalam pikiran pendiri negara kita maupun dalam pikiran para pembuat undang-undang dasar kita dalam konteks amandemen juga dia bilang gini, seluruh putra-putri terbaik bangsa asal dicalonkan oleh partai politik bisa jadi calon presiden dan calon wakil presiden. 2004 dulu berapa pasang? 5 pasang. Betul. 5 pasang. Betul. Bravo Iwan ya kan? Nah, kalau ada 5 pasang, maka kita itu tidak langsung energinya terserap untuk saling berhadapan diametral. Ya, dulu kita ingat ada 5 pasang. Kemudian yang terakhir ini kita mulai 2014 2019 itu 2 pasang. 2 pasang. Lalu mulailah di situ cebong kampret terus kan. Karena kan cuma berlanjut. Nah, coba kalau 5 pasang. Saya selalu mengumpamakan ini sebagai agenda untuk bercanda. Lalu kemudian kita kembalikan ke persoalan presidensial threshold-nya. Kalau cebong kampret, kenapa disebut cebong? Karena katanya Bapak Joko Widodo suka beternak kodok ya? Saya nggak tahu. Nggak ya, kurang lebih begitu nih. Sehingga cebong gitu ya. Salah satu mungkin hobi. Sebaliknya? Nah, yang satu lagi itu kampret karena dianggap sering berpikirnya agak seperti kampret tidur itu ya. Kepalanya ke bawah gitu katanya ya. Jadi tidurnya beda lah. Otomatis jalan berpikir aja beda. Nggak mikir gitu atau berpikir. Nggak tahu lah apapun lah. Pokoknya ada cebong dan kampret. Saya juga nggak paham itu, Bu. Nah, daripada cebong dan kampret langsung berhadapan di 2014 dan 2019, saya selalu membayangkan kalau ada 5 pasang. Kan Anda harus membuat simbol-simbol. Betul. Cebong kampret udah. Nah, Anda harus bikin sekarang kalau 3 lagi misalnya kalau Anda mengatakan ini adalah Garuda yang perkasa, harus ada anaknya, Emprit. Nah, kan enak dong. Ya enggak? Emprit. Kalau Anda ingin mengatakan apa namanya macan misalnya. Oh iya, macan Asia. Apa anaknya? Gogor ya? bahasa Jawanya apa? Gogor lah kalau nggak salah. Apa tuh Mas Imam bahasa Jawanya? Mas Imam bahasa Jawanya apa? Gogor ya? Kalau nggak salah saya macan tuh gogor.
Jadi ada gogornya. Terus Anda mau bilang pasangan ini kuda hitam. Ada lagi tuh, ya kan? Ya, kalau bayinya kuda apa dong? Iya, apa dong bahasa bayi kuda? Saya lupa tuh. Jadi pokoknya ada. Sehingga tidak ada ini 5 ini terpecah dulu energinya. Memang ada satu kelemahan nanti. Biasanya kalau berlanjut ke putaran kedua, sehingga butuh 50% plus 1 dan tersebar di setengah dari jumlah provinsi yang ada itu dia bisa jadi orang ada yang menganggap kalau sudah selesai putaran pertama, maka pemilu sudah selesai. Dia nggak mau lagi ikut ke yang kedua. Tapi di Indonesia nggak demikian ternyata. Ketika terbukti harus ada yang melangkah ke putaran kedua, itu ternyata jumlah pemilihnya lebih tinggi. Di beberapa pilkada juga demikian gitu. Jadi artinya maksud saya jauh lebih baik kita nggak usah berdiametral dari awal. Hanya karena presidential threshold tadi. Nah, sekarang kita bahas caranya. Sekali lagi para pemirsa Bravo Iwan, Mas Iwan, Bang Iwan dan seluruh pemirsa, ini menjelaskannya sulit kepada rakyat. Justru ketika kita menjelaskannya sulit, sangat sulit menjelaskan itu. MK merasa lebih tenang karena rakyat nggak banyak yang nggak ada yang protes ke MK. Saya mohon maaf nih, nanti kalau mau protes ke kita, kita terima juga. Mahasiswa pun nggak terlalu serius memikirkan presidensial threshold. Seakan-akan itu isu elit. Jangan-jangan persoalan yang ada di kita karena kita tidak memiliki konvensi dan melahirkan putra-putri terbaik bangsa yang bisa dicalonkan. Nah, saya mau bilang gini, pendekatan teorinya pelan-pelan aja ya, kita belajar bersama nih. Mudah-mudahan saya menjelaskannya nyaman, dengan tenang, Mas Imam paham, Mas Iwan, Bravo Iwan apalagi dan seluruh pemirsa. Jadi kan ada 2 kutub. Kutub yang sebelah kanan mengatakan, ini nggak ada soal ideologi ya, cuma membedakan aja kanan kiri, ya mau atas bawah lah. Pokoknya ada 2 kutub. Tidak ada soal benar salah sini ya? Enggak. Oh, kalau benar salah nanti bisa kita uji. Tapi enggak ada. Nanti. Enggak, di sini malam ini kita uji. Jadi dia enggak ada istilah ini ke kanan-kananan, ke kiri-kirian enggak. Tapi ada 2 kutub lah. Kutub yang pertama mengatakan presidensial threshold ini adalah open policy yang dibuat oleh DPR. Maka MK nggak ikut campur. DPR dan pemerintah membentuk undang-undang, silahkan saja. Dia berjalan karena produk DPR itu undang-undang. Oh iya, dan pemerintah. Dan pemerintah juga bikin. Betul. Sehingga setiap petahana itu ingin presidensial threshold yang tinggi. Iya. Karena semakin sedikit lawannya, semakin gampang. Bisa dipahami itu kan. Apalagi kalau oligarki ikut main. Nah, dipilihlah lawan-lawan yang sederhana buat petahana gitu. Nah, tapi intinya dia mengatakan open policy yang harus diselesaikan kalau mau ke DPR. Karena DPR dan pemerintah lah pembuat undang-undang. Sehingga dia tetap ada di situ 20% suara DPR, 560 bagi 5, 112 ya. Betul. Atau 25% suara nasional kalau dijumlahkan bukan berdasarkan kursi di DPR. Baru Anda bisa mencalonkan satu pasang calon presiden dan calon presiden. Nah, malah dia tambah-tambahin nih di sini kalau ada orang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, yang pertama dia tanya dulu, Anda legal standingnya apa gitu. Kalau bukan partai politik Anda kan nggak bisa. Udah digugur-gugur. Tapi saya 2 kali maju, 2 kali diterima legal standingnya. Cuma ditolak dengan cara yang lain. Tapi nanti kita bahas, kan masih panjang kita perjalanan di Bravo Iwan. Tapi yang mau saya katakan gini, dia tambahkan di sebelah kanan ini, yaitu dengan presidensial threshold maka sistem presidensial kita akan makin kuat karena ada kekuatan dari DPR. Betul ya. Dengan ini akan terjadi seleksi alamiah, jumlah partai-partai akan sedikit dan macam-macam lah gitu ya. Tapi intinya kesinambungan, kestabilan pemerintahan di kubu sini. Lalu adalah yang di kubu kiri kan, yang mengatakan pertama, kok nggak ada di dunia negara yang melaksanakan pemilu serentak punya presidensial threshold? Kok nggak ada? Berarti ada yang salah dong dengan cara berpikir Anda. Negara lain nggak pernah tuh bisa melakukan itu. Satu. Yang kedua, yang lebih penting, mana pembuat undang-undang kita maupun pembuat amandemen nggak pernah tuh nyantumkan 25%. Betul. Ya, apalagi angkanya Anda ubah-ubah gitu ya. Nah, yang ketiga yang paling penting, mudah-mudahan dengan ini Mas Imam paham, para pemirsa paham, Bravo Iwan paham, dan Mas Iwan di sini paham. Pelan-pelan saya mau nyatakan. Teori yang di sini mengatakan, hai bapak-bapak dan ibu, Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia, hai semua Anda yang mendukung teori presidensial threshold, kami ingin mengatakan demokrasi itu adalah kesamaan kedaulatan rakyat, kesamaan kebebasan berbicara, betul ya? Kesamaan untuk
melihat cara-cara memandang persoalan bernegara. Karena itu, ketika kami dianggap benar bahwa asal ada satu atau gabungan partai politik boleh mencalonkan presiden dan wakil presiden, maka seluruh teori-teori Anda itu bisa dilaksanakan. Betul nggak? Kan kami tidak melarang Anda buat bergabung. Jadi kalau Anda ingin bergabung-gabung nih, supaya nanti DPR-nya kuat, kalau Anda ingin bergabung-gabung supaya melakukan seleksi alam terhadap jumlah partai politik, kami dengan posisi kami itu tidak melarang dan memperbolehkan Anda melakukannya. Sebaliknya, dibalik nih, sebaliknya dengan posisi Anda, maka hak-hak kami dalam demokrasi ini dimatikan. Dan itu menyalahi demokrasi. Oh, menyalahi demokrasi sekali. Apalagi kita belum pernah punya taman sari calon pemimpin bangsa. Kita punya taman sari yang lain. Istilah Anda itu apa? Taman sari. Oh iya, saya nggak terlalu tahu. Taman sari oligarki misalnya. Oh, taman sari oligarki. Nah, yang saya mau maksudkan itu adalah betul nggak para mahasiswa, Bapak dan Ibu, Bravo Iwan dan kita semua di sini, Mas Imam, kalau Anda pegang bahwa tidak ada presidensial threshold dan itu sejalan dengan pendiri negara maupun mereka yang melakukan amandemen berdasarkan original intent, maksud asli amandemen Undang-Undang Dasar 1945 itu, maka Anda mau memperkuat presiden dengan DPR, Anda mau membuat supaya partai-partai itu terseleksi dengan sendirinya, itu semua bisa Anda lakukan. Silakan aja. Ketika mencalonkan presiden dan wakil presiden, gabung-gabung partainya gitu. Kan kita nggak larang. Tidak dilarang. Tidak dilarang. Dan mereka tidak dikangkangi ke dong berarti sebetulnya sesungguhnya hak demokrasinya kan? Silakan. Ya. Tapi yang kita yang ingin menemukan taman sari calon presiden yang baik, yang tidak dikuasai oligarki, yang tidak yang menurut kita ya mungkin tidak semua partai suka, tapi gagasan-gagasannya penting buat bangsa misalnya, itu nggak pernah bisa mengajukan calon kita putra-putri terbaik bangsa dari gubernur atau kepala daerah lainnya atau tokoh-tokoh yang punya gagasan baik karena dia langsung terhalang. Kalau misalnya ada sekarang calon yang harus diajukan oleh 3 partai, Nasdem, PKS, Demokrat. Ada satu yang menunggu ini KIB yang menunggu Golkar, P3, PAN. Nah, sementara satu lagi Prabowo sama PKB itu ya, Gerindra dengan PKB. Betul. Lalu ada PDIP yang tenang-tenang karena sudah langsung bisa melebihi 20% kursi di DPR. Nah, mudah-mudahan cara yang kedua ini bisa menjelaskan kepada teman-teman mahasiswa dan semua yang nonton Bravo Iwan bahwa kalau dipakai tidak ada presidensial threshold, kami tidak mengangkangi, tidak mengambil kedaulatan rakyat, kebebasan berpendapat, hak-hak Anda dalam berdemokrasi untuk mencalonkan yang sifatnya menggabung-gabung. Silakan. Maju, ya kan? Masuk Om Eko gitu ya. Tetapi kalau Anda mengatakan harus 20% dan 25%, Anda mengangkangi pendiri negara, jangan-jangan pembuat amandemen atau bahkan pembuat Undang-Undang Dasar 45 yang asli ketika itu dulu di MPR. Ditambah lagi dengan tadi seperti yang kita katakan bahwa kalau kita ingin taman sari pemimpin Indonesia putra-putri terbaik bangsa dan cukup diajukan oleh satu partai, Anda sudah kangkangi itu. Tidak setara kita kebebasan berpendapat, kedaulatan rakyatnya gitu ya. Dan ini lebih menjamin supaya bisa terjadi 4 atau 5 calon ya, setidaknya mereka yang duduk di DPR. Para oligarki orangnya itu dia kadang-kadang tidak berusaha mencari putra-putri terbaik bangsa. Yang dia cari adalah putra-putri yang bisa memperhatikan dan bisa dalam tanda petik diperhatikan atau dikontrol oleh mereka hanya dengan cara nggak perlu putra-putri terbaik bangsa Bapak dan Ibu asal lawannya lebih lemah. Anda yang sudah 2 deklarasi ataupun yang mau ditunjuk-tunjuk ini rambutnya putih, ininya berkerut dan lain-lain. Kami mau nanya beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, kalau Anda jadi presiden nanti, Anda mau nggak menghapuskan presidensial threshold? Itu keren. Saya setuju. Keren nggak? Keren itu. Untuk mengatakan dugaan-dugaan kami tentang oligarki, Anda bubarkan nggak gitu? Terus yang kedua, pertanyaan lagi. Kita 2 aja malam ini. Apakah tukang las boleh berasal dari Cina?
kalau ada kerjasama proyek yang ada di Indonesia. Kata Panda, Bapak Jokowi ini gampang gampang mengingat-ingat orang dalam arti konotasi kemudian bisa membalas. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan Bravos Radio dari Batu Ampar 1 nomor 6 Kramat Jati Jakarta Timur. Bravos, your digital radio station.